Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, saudara yang budiman. Sore hari ini saya Abdul Razak Al-Mufti sedang bersilaturahim di Batu Ampar, tepatnya di persinggahan Pondok Pesantren Abu Samsuddin. Abu Samsuddin di Abah Yai Samsuddin ya. Sore yang cukup panas, tapi suasana jadi teduh karena anginnya sayup-sayup ini. Nyaman sekali. Ini banyak para kiai, Syekh Hasan, ini ada NAT, Yai Ibu Samuddin, ini ada Yai Sinten Abdul Ghalib. Abdul Ghalib Yang mempunyai risalah Al-Mufidah ya, tentang nasab. ya, beliau nanti banyak hal yang akan disampaikan barangkali. Lalu sebelah kanannya ada dari Jakarta, ya? Yogyakarta. Ya, ini saya bukain. Nggak usah disebutin nih, gibatan. Nggak masuk, nggak masuk. Saudara yang beriman, ada hal yang perlu kami sampaikan supaya kita tidak terlalu fokus kepada hasil daripada tes DNA yang sekarang ini sepertinya yang saya kalau saya amati itu justru fokusnya kepada DNA yang utama. Ada hal yang lebih penting daripada tes DNA. Yang jelas-jelas secara umum DNA ini adalah sebagai pelengkap, bukan sebagai hal yang pokok di dalam urusan nasab. Kita berbicara secara khusus sesuai dengan apa yang NAAT cantumkan di dalam visi misinya, tidak mencampuri nasab orang lain, fokus kepada Dzurriyyah Wali Songo baik ke atas maupun ke bawah. Tapi tetap saja DNA itu perlu, tapi tidak menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini saudara yang beriman, karena hasil daripada apa yang beliau kemarin sampaikan setelah beliau silaturahim ke Yunan, Cina dan juga dari Pakistan ya. Ternyata ada beberapa hal yang memang kalau kita mengacu kepada DNA itu malah menjadi blunder ya. Bukan berarti sekali lagi, bukan berarti DNA ini tidak perlu DNA ini, tapi tidak penting-penting amat. Karena kalau sudah ada catatan yang tersirat dan tersurat, DNA sepertinya itu hanya benar-benar sifatnya sekunder. Tapi kalau tidak memiliki data yang valid, maka DNA ini menjadi sesuatu yang sangat primer. Nah, kita bicara yang primer hari ini itu sebetulnya bukan DNA-nya, tapi adalah kitab yang memang sudah tersaji dan sudah ada ya, baik manuskrip secara gradual yang memang kita dapatkan dari beberapa nakbah dan juga kitab-kitab nasabnya yang sudah kita kaji. Kalau di Dzurriyyah Wali Songo ya tentunya tersimpan rapi nakbah nasab oleh Islam. Monggo dengan ada disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Pada kesempatan siang hari ini, hari Minggu, hari Ahad, tanggal 1 September 2020, saya akan memaparkan sedikit oleh-oleh dari Rihlah Ansabiyah di dua negara, yaitu di Pakistan dan di Yunan. Awalnya begini, sejak tahun 3 tahun yang lalu kita membuat tim pencari fakta tentang Maulana Junaiddin Kubro, karena beliau ini sosok penyebar agama Islam, moyang pada Wali Songo, tapi misterius karena namanya itu bukan nama daging laku, apalagi yang tercantum di Serat Candrakanta, Serat Panangan Tepas Darah dalam Jogja, Sejarah Ratu dan lain semacamnya. Nama-namanya ke atas itu tabaqah demi tabaqah, itu namanya gelar semua. Mahmudil Kubro, siapa semuanya gelar semua. Yang nama-nama yang ada di situ ketika kita cross check dengan di nakib luar negeri, jawabnya nakib luar negeri khususnya nakib Pakistan bilang begini, is this right? This is incorrect all brother. Apakah ini sudah benar? Ini tidak benar semua saudara. Nama-nama itu tidak ada di kitab nasabah. Kita bingung. Sementara di catatan Jawa kita
Memang Jumatul Kubro ke Sayyidina Husain, tapi nama-nama itu tidak ada di kitab nasab. Bingung kan kita. Akhirnya kita urai sedikit. Seperti bilang kusut, dimulai dari ujung. Kita menemukan suatu naskah. Naskah itu naskah Madura, naskah Sendang dan naskah Tanpa Agung kalau tidak salah, yang menulis bahwa Jamadil Akbar bin Husain. Bin Husain. Nah, ini kata kuncinya, Husain. Sementara di manuskrip yang lain itu ada menulis begini di suatu buku, di bukunya Profesor Slamet Mulyana, runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan awal berdirinya kerajaan Islam di Nusantara. Itu tahun 66 sempat dibredel, sempat dilarang terbit oleh pemerintah Orde Baru. Ya. Itu menulis begini, Wali Songo ini dari Yunan. Yunan itu adalah daerah Cina, sekarang Cina. Kaget saya. Kita baca bukunya tadi malam itu, Ya, supaya meyakinkan kepada pemirsa. betul ya. Ya, karena ada di beliau tadi malam kita baca sebagian. Wali Songo dari Yunan. Itu sudah pernah sempat dibredel Dibredel. sekitar 60-an, 60 tahun 60-an lah. Iya. Sehingga menarik. Karena apa? Karena ada teori asal usul Wali Songo itu ada, kalau tidak salah ada 4. Ada teori Arab, ada teori Persia, ada teori Gujarat, teori Aceh, dan teori Cina. Ada 5 teori Cina. Keempat ini sudah pernah dibahas semua. Tinggal yang teori Cina seakan-akan termarginalkan. Ada apa ini kok teori Cina termarginalkan? Ternyata ketika kita Jumatul Kubro ini bin Husain mengacu pada data-data yang masyhur bahwa Jamaluddin bernama Jamaluddin katanya itu. Kita coba berkoordinasi dengan Naqabah Sadatul Ashraf Pakistan waktu itu. Kita tanya terus. Ini di suatu naskah juga ya, ada yang menulis bahwa Jumatul Kubro ini adalah zuriyah daripada Said Syamsuddin Umar. Ada artikelnya. Kaget. Yang ada di Yunan. Wow. Diperkuat oleh buku-buku Profesor Slamet Mulyana dan lain sebagainya. Dan di catatan Tuan Kurau, Islam yang pengaruh Cina terhadap Islam Nusantara, tertulis begini, Ma Hongfu, nama lain dari Ibrahim Asmoro, itu putra dari Lao Ward of Yunan, putra panglima perang Yunan. Insya Allah. Lao Ward of Yunan, panglima Lord Ward of Yunan, putra panglima perang Yunan. Kita terus teliti, kita teliti itu, kita fokus ke itu. Karena yang 4 sudah kita bahas semua, yang dari Aceh juga sudah kita bahas. Nah, kemudian ketika saya mengatakan kepada Said Ali Abbas Naqi Pakistan, begitu bagaimana dengan Said Ajal ini, kemudian beliau bilang begini, Said Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari ini sudah diisbat oleh Naqab Ashraf Uzbekistan, karena salah satu zuriyahnya yang ada di Cina yaitu Said Abdul Rauf. Beliau itu mursyid Tariqah Qadariyah Naqsyabandi, Said bermata sipit di Cina. Said Abdul Rauf itu sudah diisbat, dan kemudian syahadahnya dikirim ke kita. Ternyata nasab Said Ajal Syamsuddin Umar tidak sama dengan yang ada di internet yang seperti diposting oleh Yelinawati itu. Tidak sama. Beliau itu intisab kepada Said Musa Al-Qadhi. Itu atas apa yang beliau kirim ke kita ya? Iya, iya. Loh. Terus kemudian begini, kita cari referensi tentang Said Ajal. Karena dari Yunan, Said Ajal ini ketika berbicara Yunan, perlu saudara-saudara ketahui bahwa Said Ajal ini adalah gubernur Yunan pertama dari Bukhara. Dari Bukhara, Asia Tengah, yang waktu itu Asia Tengah Bukhara itu diinvasi oleh Genghis Khan dari dinasti Yuan. Anggaplah tawanan Said Ajal ini dibawa ke Mongol. Karena Said Ajal ini, Said Syamsuddin Umar ini orang yang baik, berperangai baik bersama pasukannya, akhirnya dipercaya walaupun tawanan perang. Dipercaya sebagai orang yang baik, sehingga dicoba dijadikan gubernur Yunan. Yunan itu dulu itu daerah-daerah yang marginal, daerah-daerah yang tandus, tidak beraturan, tidak punya peradaban. Itu Yunan tahun 1200. Akhirnya
kedatangan Said Ajal Samsudin Umar ke Yunan ini membawa pengaruh besar di sana itu. Karena apa? Karena beliau itu sosok yang toleran. Masyarakatnya membangun kuil Buddha, monggo silakan. Membangun masjid, ya monggo silakan. Jadi toleran. Seperti Islam Nusantara. Ya. Islam Nusantara. Toleran sekali. Nah, berkat ketoleransinya beliau itu agama Islam di sana tumbuh dengan pesat sekali. Karena mengajarkan kebaikan dan toleransi dalam umat, dalam toleransi beragama dalam beragama Islam. Sehingga pesat sekali Said Ajal itu Islam luar biasa di Yunan, khususnya di salah satu provinsi di Cina Selatan. Sampai wafatnya beliau itu, sebelum wafat beliau itu dalam suatu sejarah, saya ada naskahnya. Said Ajal itu punya anak namanya Said Nasruddin. Said Nasruddin ini diperintahkan oleh Said Ajal Samsudin Umar ayahnya untuk menjadi panglima perang menginvasi Champa. Nah, ini ada keterkaitan sudah. Champa Kamboja. Tahun 1282 dan 1287, 2 kali beliau menjadi panglima perang menginvasi Champa dan Burma. Karena Champa sudah dikuasai, berarti kan Islam dari Cina ini masuk ke Champa. Perlu kita ketahui bersama bahwa madhab yang dianut oleh Islam Cina itu adalah madhab Hanafi. Hanafi. Sampai sekarang Hanafi. Nah, jadi nggak ada tutupnya berarti. Nah, tutup, makamnya tidak boleh ditutup. Sebagaimana Sunan Ampel, nggak ditutup. Nah, akhirnya sudah Said Ajal itu kita melalui pendekatan silsilah, bukan pendekatan sejarah. Said Samsudin Umar punya putra 5 kalau tidak salah satu yang menggantikan adalah Nasruddin. Karena juga kita menemukan satu artikel bahwa Jumadil Kubro ini adalah putra daripada gubernur Yunan. Ada, lihat artikelnya ada. Nah, kemudian kita cari lagi siapa saja putra gubernur Yunan ini. Ternyata Said Nasruddin ini punya adik yang bernama Husain dan punya anak bernama Husain. Ini masuk sudah ke nyambungkan manuskrip Madura itu. Di manuskrip Madura Jumadil Kubro bin Husain. Sementara itu Said Nasruddin bin Said Samsudin Umar itu punya anak bernama Husain, punya adik bernama Husain. Setelah beliau tidak jadi wafat, itu digantikan oleh adiknya yang bernama Husain menjadi gubernur. Anaknya itu hijrah keluar dari Yunan menyebarkan agama Islam. Ini yang saya tanya ke Said Ali Abbas di Pakistan. Siapa saja daftar anak-anak Husain yang ada di sana? Karena memang pengakuan daripada Said Ali Abbas, beliau itu punya manuskrip Yunan yang sudah umur 300 tahun. Iya, 300 tahun. Nah, baik brother, sebentar saya tanya dulu, apakah diizinkan atau tidak oleh orangnya. Yang punya ini Said Zaiduddin namanya, yang punya manuskrip ini namanya Said Zaiduddin di Yunan, itu termasuk koleganya dari Nakib Pakistan itu. Akhirnya diberitahu setelah lama komunikasi sekian hari, ternyata di manuskripnya Said Zaiduddin itu, manuskrip Yunan tahun 1600 sekian itu, tertulis bahwa Said Husain itu punya putra 7, 5 laki-laki, 2 perempuan. Putra tertua bernama Jamaluddin Al-Kabir bin Husain. Merinding saya waktu itu. Karena yang terkenal selama ini kita kan Jamaluddin Husain. Sama dengan Ilzamuddin bin Soleh. Ja'far Shadiq bin Fauzi. Jamaluddin Husain, berarti Jamaluddin bin Husain. Nah, itu salah satu putranya. Yang juga beliau itu punya saudara namanya Jalaluddin. Ada Abdul Aziz, ada Diyauddin, ada Nuruddin Ali. Nah, juga punya saudari perempuan 2 namanya itu Syarifah Fatimah dan Syarifah Umi Kulsum. Yang Syarifah Fatimah ini menikah dengan Said Fairuzuddin Said Fairuzuddin itu yang menurunkan para Said di Pakistan, termasuk Said Ali Abbas. Jadi Said Abbas bilang begini, saya dari nenek saya masih keturunan Yunan. Nah, ini bilang begini, the lineage of Jumadil Kubro to Said Abdul Samsudin Al-Bukhari is very accurate, my brother. Beliau mengatakan seperti itu.
ke kita semangat, sehingga kita terus semangat. Akhirnya saya cek karena di Husain, nama Husain itu artinya secara estafet manuskrip sudah terkonfirmasi kan, di Madura ada Jamaluddin Akbar bin Husain. Ya, ternyata Husain punya anak, di Madura ada Jumadil Kubro, Jumadil Akbar bin Husain. Sementara di Yunan ada Husain punya anak bernama Jamaluddin Al-Kabir. Sudah terdata. Tinggal kita memastikan ini manuskripnya apa ada enggak yang Said Ajlan itu punya anak namanya Nasruddin punya anak namanya Husain. Yang kita tidak mau hanya belajar pada internet. Kita mau cek langsung di lapangan. Akhirnya ini yang memantik kita untuk berangkat ke Yunan. Ya, demi Wali Songo apa yang tidak kita lakukan. Ya, semoga dengan ini menjadi anak yang dibanggakan oleh leluhur, bukan anak yang membanggakan leluhur. Karena apa? Karena mencari sejarah beliau dan kalau bisa meniru nafas atas perjuangan beliau, insya Allah. Amin. Baik, saudara yang budiman. Selesai. Ternyata apa? Ketika saya turun di Bandara Kunming di Yunan di sana itu, memang pemerintahan Cina kan sekarang pemerintahan komunis sejak 47 pemerintahannya. Tapi di Yunan, di provinsi Yunan masjidnya luar biasa, Kiai. Kalah di Indonesia ini. Ini saya masuk ke Najain, ya, Kabupaten Najain. Najain ini salah satu kabupaten di provinsi Yunan. Itu masjidnya sholat subuh saja ada 10 shaf. Satu shaf jenengan tahu isi berapa? 60 orang. Masya Allah. Sholat subuh 600 orang, bayangkan. Dengan kamar mandi, dengan tempat wudhu semuanya itu ada sandal khusus ya, sandal khusus. Terus tempat wudhunya itu di samping keran ya, keran ada dudukannya, begitu juga kata orang tempat duduknya, ada tempat duduk. Terus ada kamar mandinya, shower panas dingin. Allah ya kan, di masjid itu. Iya, luar biasa. Cuman memang karena di sana pemerintahnya seperti itu, tidak boleh adzan di luar, adzannya harus internal, tidak boleh pakai pengeras suara. Mesti kurang apa kita di Indonesia? Iya, mesti kurang apa di Indonesia? Kita ngadakan acara Isra Mi'raj, pakai speaker. Di Indonesia tidak jarang. Kalau di Cina jangan macam-macam, langsung didatangi aparat karena setiap ada masjid itu ada kamera pemantau, ada kamera oleh pemerintah yang suatu waktu ketika misalkan ada ujaran kebencian langsung ditangkap. Itu uniknya. Dan lebih ajib lagi di sana itu di Najain itu ada pondok pesantren ya. Pondok pesantren, santrinya saya tanya, santri putrinya itu 600, santri putranya itu 500. Di sana. Loh, kaget saya, ya Allah. Setelah saya tanya, kok Anda punya ini? Iya, saya. Kok Anda punya pondok pesantren gimana cerita? Ini peninggalan leluhur kami. Siapa leluhur Anda? Leluhur kami adalah Said Syamsuddin Umar Al-Bukhari. Ternyata masih famili beliau. Insya Allah sekitar 16 pupu lah dengan kita. Insya Allah sekitar 16 pupu dengan kita. Karena kami bermargana katanya. Nah itu salah satu cucu keturunan dari Said Syamsuddin Umar melalui Nasruddin. Nasruddin itu punya anak bernama Bayan, tetua. Lalu kita kebetulan yang saya datang itu ada munsib, di sana itu munsibnya, pencatat keluarganya yang saya datangi. Dibawa ke rumah lantai 4 kalau tidak salah ya. Ada peninggalan artefak semuanya banyak ya. Bukan hanya manuskrip, tapi peninggalan bahkan stempelnya yang dicurigai sebagai punya Nasruddin itu masih ada di sana. Stempel akhirnya kita dibawakan salinan ya, bukan aslinya itu salinan berbahasa Cina. Suruh ya karena bahasa Cina kita tidak ngerti, suruh baca, silakan baca. Ternyata itu berisi silsilah keturunan daripada Said Ajlan Syamsuddin Umar. Dan di situ jelas mengatakan Said Syamsuddin Umar punya anak Nasruddin, Nasruddin itu punya anak 11 kalau tidak salah. Anak yang pertama bernama Bayan yang turun ke dia, anak yang nomor 6 bernama Husain. Yang kemana? Nggak ada yang di sana, nggak ada. Baru di manuskrip yang satunya itu kan ada 2 manuskrip. Husain itu punya anak Jamaluddin, ada 2 manuskrip. Sehingga ketika kita pertemukan, saya komunikasikan antara di Najain dengan yang satunya. Oh iya yang berarti ke Indonesia dan Malaysia cucunya. Akhirnya sudah ketemu. Terang benderang. Langsung berpelukan, langsung ramah tamah. Ini apa yang tidak dikeluarkan oleh saudara-saudara kita? Ada fotonya ya? Ada, kita ada fotonya. Ada ramah tamah. Ada dari kita. Nah, dengan data yang sudah saling konfirmasi, saling mengakui dan diakui, bahkan beliau namanya Koh Nasir namanya, kepala sukunya itu
koh nasir, koh ilzam ini. Jadi koh itu kalau Cina kiai. Iya kiai. Bukan kok bukan ya? Bukan kok ya? Koh ya. Beliau itu langsung buat surat pernyataan bahasa Cina, tapi saya nggak ngerti. Tolong keponakannya tolong diterjemahkan bahasa Inggris, surat pengakuan bahwa yang benar Jamaluddin Al-Kabir, kakek daripada Wali Songo itu adalah keturunan daripada Syed Syamsuddin. Ada kita surat pengakuannya ada. Ya berangkat dari ini kita oleh ke langsung ke Said Ali Abbas, kita minta itsbat, minta syahadah tentang Jumatul Kubro, langsung dibuatkan. Karena langsung Kita udah baca itu. Sudah kita oleh syahadah sudah saya scan ada di sini. Dan alhamdulillah sekarang saat ini Bani Jumatul Kubro sudah tidak usah khawatir lagi tentang nasabnya Sunan Ampel, nasabnya Sunan Bonang dan lain sebagainya sudah ada. Itu fix ke Musal Kadim. Fix ke Musa Al-Kadim. Berarti kita tidak perlu lagi membutuhkan tes DNA. Sudah tidak. Artinya ketika menurut saya kan tes DNA sebagai tarjih aja ya, sebagai penguat saja. Ketika ini sudah data sudah saling punya. Di sini mengaku orang Yunan dan orang Yunan diakui oleh menurut saya sudah klop, sudah cukup. Sudah lebih dari cukup dan fix dilihat dari sejarah sejarah buktinya Nasruddin pernah invasi ke Campa. Dan Campa itu adalah ibu Sunan Ampel dari Campa. Kan kita tahu bersama. Saya kira sudah fix dari sana. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Kiai Budiman, apa yang disampaikan ini salah satu dari testimoni ketika beliau hadir di lokasi dan melihat sejarah serta membuka beberapa manuskrip yang ada di sana gitu. Ya. Jadi insya Allah tidak ditambah. Dan lagi ya, kemarin saya di WA sama beliau, sama ponakannya itu yang namanya Naruzang. Beliau ya saya menawari malah, Paman, apakah Anda mau cup of tea, apa namanya? Cup of tea itu cangkirnya teh Cina. Apakah Anda masih ada di Cina? Oh, saya sudah di Indonesia. Baik, saya akan kirim nanti ke Indonesia bersama kopinya. Saya kopikan manuskrip yang sini itu saya kirim ke Indonesia. Luar biasa. Kita tunggu. Tapi bahasanya kotak-kotak ya, bukan bahasa ABC. Ada santri-santri sekarang yang sip itu tahu Mandarin kan? Mantap. Aplikasinya ada sekarang. Tapi diterjemahkan jadi bisa dibaca. Bisa. Nah, ini kita tunggu saja. Apa yang kita obrolkan hari ini ya sambil mengisi waktu Ge. Jadi ini bukan sebuah keputusan apalagi hasil daripada apa semacam maklumat, enggak, ini menceritakan pengalaman beliau bahwasanya sesuatu yang bisa dibantah dengan hal yang lebih primer, kenapa tidak kita munculkan? Itu saja intinya. Jadi sekali lagi ini bukan memutuskan, belum sampai ke taraf memutuskan final sampai ke jalur mana ke jalur. Makanya ketika Naat mengekspos itu bukan kata Naat, tapi kata Nakib Pakistan. Kata Nakib, bukan kata Naat. Bukan, betul, Iya. betul. Nah, Kata ini Nakib ada salah Pakistan. persepsi, dikiranya itu adalah apa yang disampaikan oleh anak AT. Ya padahal beliau ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan pada saat beliau ini melakukan dialog nih. Iya. Dan itu pun salinannya ada. Ya wasilah, nah antara dalam video YouTube yang kemarin itu menyebar itu Naat menyampaikan menurut manuskrip, menurut catatan Yunan dan menurut Naqobah Ashraf Pakistan, silsilah Sunan Ampel ini Itu begini. Ya. Itu bukan kata Naat. Silakan ditanggapi, tapi jangan disanggah. Wong ini bukan tadi sanggah, cuma ditanggapi saja ya. Karena belum final, jadi ini hanya sekedar menyampaikan saja pengalaman apalah yang telah beliau lakukan dan beliau dapatkan di sana. Nah itu barangkali.